merintihkan menurut kepala otak dia sendiri. Saya tahu tuh. Mana yang dia apakan, dia buatkan, inilah yang paling tak logiknya katanya. Padahal itu bukan logik. Karena ada dari yang lain-lainnya yang dia nggak sebutkan dalam kitab dia. Udah, coba tengok dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu banyak dalil. Ya, dalil-dalil yang telah diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, untuk menolak satu persatu daripada pendapat ulama-ulama yang lainnya. Demikian juga Imam Al-Baihaqi. Dah, kita punya ulama hebat-hebat dalam hadis dah. Kalau orang kata ini dhaif, ini kalau dia kata hadisnya nih seperti ini. Ada ulama yang hadis seperti Imam Baihaqi muradnya. Dah. Jadi sebab itu katakan para ulama-ulama, semua orang yang bermadhabkan Syafi'i itu berhutang budi dengan Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Kenapa? Karena semua dalil-dalil Imam Syafi'i itu yang dibuatnya dikuatkan Imam Baihaqi langsung. Sampai-sampai ada orang yang ta'assub dengan mazhab Hanafi, dia kata Imam Baihaqi ini ta'assub dengan Syafi'i. Ulama-ulama yang paling ta'assub dia katanya, yang paling banyak kan ta'assub dengan mazhab Hanafi. Jadi orang yang ta'assub dengan mazhab Hanafi kata Imam Baihaqi ta'assub dengan Syafi'i. Lah, apa katakan ta'assub dengan Imam Syafi'i? Dia sendiri mengeluarkan hadis yang memang dia sahih atau dia dhaif. Dia kata ini hadis dia dhaif kena disepuluhan dhaif. Dan jangan kita salah paham dengan perkataan Imam Syafi'i. Jikalau dapati hadis itu sahih, ya maka itulah mazhabku. Banyak orang salah. Kalau ditengoknya sahih, ini dapat Syafi'i katanya. Bukan seperti itu maknanya. Nah, Imam Syafi'i itu saudara-saudara sekaliannya ahli di dalam masalah hadis. Jangan kau pikirkan karena Imam Syafi'i itu ahli fikih, jadi kau pikir dia ahli fikih saja. Ahli dalam hadis. Dia juga tahu masalah illat. Dia juga tahu masalah ini hadis sahih atau tak hadis sahih. Sudah? Kalau begitu, dia pandang hadis tidak sahih. Kalau tak diamalkannya apa salahnya? Karena memang syarat dia kalau tak sahih hadisnya tak mau saya amalkan. Sudah? Nah, itu dia. Yang kedua, wa fi riwayatin shallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah aku sholat di belakang Bakar, Umar dan Utsman, tapi aku tak mendengarkan salah seorang dari mereka yang baca bismillah. Di sini ya, mazhab Imam Maliki dan Imam Ahmad mengatakan dalil inilah bismillah itu tak baca, kata Imam Malik. Kata Imam Ahmad, oh dalil inilah kita kata bismillah itu baca tapi tak dibaca dengan secara jahar. Suatu Anas tak dengar. Anas tak dengar. Dari mana tahu kita bacanya? Nanti dari riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Rasul membaca bismillah, sudah, tetapi tak kedengaran sama Anas. Anas waktu itu kan masih berapa umurnya? Sampai Rasulullah meninggal dunia berapa umurnya? Baru 20. Dulu orang-orang yang kecil-kecil biasanya itu akan diletakkan di belakang. Diletakkan di belakang. Yang di depan-depan itu biasanya pembesar-pembesar sahabat. Contoh saya kasih tahu sama antum. Ketika waktu Rasulullah masuk ke Ka'bah, sudah masuk ke Abdullah bin Umar ke Ka'bah? Masuk? Enggak masuk. Kenapa? Karena dia termasuk sahabat yang kecil. Yang masuk seperti Rasulullah, kemudian Bilal, ya itu kena sahabat-sahabat pembesar. Paham? Jadi orang yang di belakang seperti Abdullah bin Abbas dan sebagainya mungkin nggak kedengaran sama mereka di belakang. Apalagi dahulu nggak pakai mikrofon. Karena mikrofon itu bid'ah. Nah, pernah dengarkan cerita bid'ahnya mikrofon? Tak pernah dengar? Ya sekarang nih lah, suka dengarkan dulu cerita masalah letakkan mikrofon di Saudi Arabia di Masjidil Haram itu bid'ah tuh. Suatu ketika sudah ada mikrofon, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah minta supaya di Masjidil Haram dibuatkan mikrofon. Ulama-ulama puak-puak Wahabi ini kata bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Untuk apa supaya orang dengar belakang, dia kata. Ada mubaligh, ada apa semuanya. Sudah. Jadi ada Ahlussunnah wal Jamaah kata, tuan, itu di depan muka tuan tu apa? Oh, ini spek mata, dia kata. Oh, adakah spek mata sama Rasulullah? Tak ada, kata. Oh, itu bid'ah berarti tuan. Bid'ah. Langsung, oh ini tak bid'ah kata tuan tu. Ini bukan bid'ah nih. Ini sampai spek mata ini supaya nampak baca. Dia kata gitu.
Supaya nampak, baca. Begitu juga lah kita di Tuhan pakai mikrofon. Pakai mikrofon ini supaya orang kedengaran di belakang. Kata para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ini diceritakan oleh Syekh saya Abdul Malik Raihan. Nah, ketika kami mendengar pengajian kitab Matan Ghoyah wa Taqrib pada tahun 1994. Nah, ceritanya jauh lama dulu. Saya masih lagi ingat macam-macam cerita. Itu aku nanya kita berguru tuh, tahu macam-macam cerita dah. Nanti pun sampai ceritanya sama antum pada tahun 2012. Tahun 1994 berlaku diceritakan oleh Syekh saya itu, kemudian diceritakan pula pada tahun 2012 tentang masalah perang orang Wahabi dengan orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kalau begitulah kata ulama-ulama ahli Hanabilah, kami ini tak menjadikan hadis di dasar bahwasanya baca bismillah itu tidak dijaharkan, tapi memang baca bismillah. Nah, bagaimana pula kenapa orang Syafi'iyah kata lain pula? Kami memang akan ikuti sunnah Rasulullah kalau sekali memang ada sunnah Rasulullah. Tapi kalau memang ada lagi yang lain, kami tak akan mau campakkan yang lain. Kami digabungkan antara keduanya, kata mereka begitu. Macam mana cara nak gabungkan keduanya? Dia tengok kembali dalam riwayatnya Imam Anas radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim. Ternyata ada di situ riwayat daripada Anas yang dianya lupa. Dia kata janganlah kita tanya tentang masalah bismillah jahar atau tak jahar. Di situlah ada sebagian ulama mengatakan hadisnya Anas ini muttarib. Tengok kembali dalam keterangan Sahih Muslim, ada yang mengatakan Anas ini sanadnya muttarib. Enggak tahu mana benar atau tidak. Nafika atau sebab dalam riwayat yang lain dia kata dia dengar. Paham? Di dalam riwayat yang lain dia dengar. Tengok sini kan dikatanya di sini. Riwayatnya adalah riwayat Sahih Muslim. Sudah wa fi riwayatin. Kemudian riwayatnya lagi wali muslimin sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri di belakang salat, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, bakal yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka itu buka dengan alhamdulillah rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraati wala fi akhiriha. Tidaklah mereka menyebutkan bismillahirrahmanirrahim pada awalnya, pada awal bacaan, dan tidak disebutkan pada akhirnya. Di sini ketika kita kumpulkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, yang pertama falam asma ahadan minhum yaqra, satu. Yang kedua kana yastaftihuna, dua. Yang ketiga bakal yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin, la yadhkuruna, lagi tambahan yang lain, tambah lagi yang menciptakan dia mendengar. Itu menjadinya hukumnya ulama-ulama muttarib, mana yang digunakan. Udah? Jadi muttarib. Sebabkan masalah muttalib itulah perlu lagi dalil yang lain yang daripada riwayat selain Anas radhiyallahu anhu agar menguatkan yang mana sebenarnya. Walaupun itu hadis dalam Sahih Muslim, ingat, kalaupun sanadnya sahih, kalaupun hadisnya sahih, belum tentu lagi dapat kita amalkan. Sebab itulah para ulama mengatakan hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari walaupun dia sahih belum lagi langsung boleh kita amalkan. Ya, jangan kita tengok ini hadis Sahih Bukhari langsung kamu makan. Contoh masalah apa? Muradha'ah kabir, ibu susu besar. Orang yang sudah umur 20 tahun ingin supaya dia ada namanya hubungan muradha'ah. Jadi dalam hadis itu menceritakan tentang seseorang yang dianya umurnya sudah dewasa minum susu ibunya. Susu apa? Susu seorang perempuan. Jadilah dia muradha'ah. Ini hadis tidak diamalkan para ulama-ulama. Walaupun dia ada dalam sahih. Nah, kalau begitu bagaimana? Apa yang diriwayatkan oleh imam-imam imam yang lain tentang masalah dalil baca bismillah itu ada? Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Riwayat daripada Nu'aim bin Abdullah bin Muzbir qala kuntu wara'a Abi Hurairah. Tengok sampai yang punya sarah di situ mungkin nampakkan. Kuntu wara'a Abi Hurairah, saya di belakang salat di belakang Abi Hurairah. Faqara bismillah, maka dia membaca bismillah. Para ulama-ulama yang bermadzhabkan Hambali kata ini tak tasrih, dia itu baca dengan secara jahar.
Kita kata kalau dia baca bismillah sementara si Nu'aim bin Abdullah mendengarnya, berarti dia dengar baca dengan apa? Jahar. Thumma qara'a bi ummul Qur'an, kemudian dia membaca dengan ummul Qur'an hatta balagha waladhdallin, sehingga sampai kepada waladhdallin. Qala amin. Wa qala nas amin wa yaqulu kullama sajada, manakala dia itu sujud Allahu akbar. Wa idza qama min al-julus, apabila berdiri dari salat qala Allahu akbar. Wa yaqulu idza sallama, apabila dia salam, walladzi nafsi biyadihi, setelah dia salam dia kata walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling serupa salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ini adalah selalu beserta dengan Rasulullah. Selalu beserta dengan Rasulullah. Sebab beliau ini termasuk daripada ahli sufa. Nah, dan dia selalu sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu tentulah dia sama dengan Rasulullah, dia ikuti bagaimana cara Rasulullah SAW. Kemudian di antara cara-cara sholatnya yang tentulah dia ikut Rasulullah SAW adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ini tak sore menciptakan mengangkat suaranya. Oh, ini hadis walaupun nampak tak sore, tapi Nu'aim bin Abdullah tentulah dengar daripada Abu Hurairah. Kalau tak tahu dia baca Bismillah, sebagaimana Anas bin Malik yang menafikan. Nah, yang keduanya dalil bagi orang-orang yang mazhab Syafi'i, dia kata apa? Wa kana hadis Mu'tamar bin Sulaiman, wa kana yajharu bismillahirrahmanirrahim qabla Fatihatil kitab, dan dianya itu adalah menjaharkan baca bismillahirrahmanirrahim sebelum apa? Sebelum baca Al-Fatihah, wa ba'daha, dan setelahnya. Wa qala ma alu an aqtadi bi salati abi, wa qala wa qala abi ma alu an aqtadi bi salati Anas, wa qala Anas ma alu an aqtadi bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini juga mengatakan, dari sini memutuskan bahwasanya hadis yang sebelumnya itu muttarib. Muttarib. Satu hadis Anas mengatakan saya tidak mendengar Rasulullah SAW baca Bismillah. Di sini hadis dari Mu'tamar bin Sulaiman, dia kata dia baca Bismillah sebelum Al-Fatihah. Dia kata dia ikuti sholat ayahnya seperti itu. Kemudian ayahnya juga ikuti sholat Anas yang dia juga menjaharkan Bismillah. Berarti kalau begitu Anas sendiri menjaharkan Bismillah. Paham? Kalau begitu terjadi muttarib hadis ini. Datang mazhab Syafi'i, dia gunakan usul yang memang digunakan oleh jamhur ulama, yuqaddimul itsbatu 'ala nafyi, mendahulukan itsbat atas nafi. Mendahulukan itsbat atas nafi, yaitu mendahulukan yang mengatakan baca bismillah dengan jahar daripada mensirkan bismillah. Paham itu nanti kalau segera menjawab orang yang sekarang ini begitu. Jangan baca bismillah. Kenapa? Aku tengok di masjid sana pun sudah tak baca bismillah pun. Kalau kita tengok di Madinah, itu nyata-nyata imamnya baca bismillah tapi dia sirkan. Kadang-kadang saya dengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di Mekah agak kurang terdengar, ya. Di Mekah agak kurang terdengar. Macam kita ni buat langsung tak ikut-ikut saya gitu. Bab sujud sahwi, bab yang menceritakan sujud sahwi. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatain asyi. Salatlah dengan kami Rasulullah SAW salah satu daripada salat asyi ini malam. Itu mungkin daripada salat Isya. Wa qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan namanya salat maghrib kan salat Isya, tapi tak disebutkan oleh siapa? Tak disebut oleh Syekh Muhammad bin Sirin. Jangan lupa dia. Walakin nasitu, aku lupa. Walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina raka'ataini. Kemudian salat Rasulullah dengan kami 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian dia salam. Wa qama ila khashbatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian dia berdiri ke kayu yang
terlentang di masjid, pataka 'alaiha, kemudian dia menyandar atas kain tersebut. Ka'annahu ghadban, seolah-olah dia itu dalam keadaan marah. Wa wada'a yadahu yumna 'ala yusra, kemudian letakkan tangan kanan ke atas tangan kiri, wa sabbaka baina asabihi, dan dia tasbihkan, dia genggam seperti ini, dia genggam seperti ini, dia jaringkan tangan dia seperti ini. Kemudian wa kharaja sur'anu min abwabil masjid, dan keluarlah dengan cepat daripada pintu masjid. Faqalu khusratis shalah, apakah salat dikosarkan? Wa bil qaumi Abu Bakar wa Umar, di dalam kelompok kaum tersebut terdapat Abu Bakar, Umar. Tapi masalahnya mereka itu segan mengatakan kepada Rasulullah, ya, kami pernah sholat di Tonto, di DPM Tonto, sholat. Jadi pas lagi sholat mereka segan sama saya. Tak mereka kasih tahu, saya buatkan sholat berapa rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Mereka diam aja gitu. Terus itu datanglah, tak ada yang katakan subhanallah, tak ada yang katakan Allahu Akbar, tak ada yang katakan la ilaha illallah. Apalagi la ilaha illallah kan? Maksudnya subhanallah, tak ada yang katakan subhanallah. Jadi ada kawan kita yang memang kawan-kawan kita yang belajar musik yang ngasih tahu. Saya kata kepada mereka, kenapa segan ngasih tahunya, ini masalah. Kalau yang namanya lupa itu semua orang akan lupa. Jangan saya lupa, itu mereka ikut lupa, padahal nggak lupa. Nah, ingatkan. Fahaba al-kalimahu, maka mereka tersegan, takut untuk menceritakan kepada Rasulullah tentang soal tersebut. Wa bil qaumi rajulun fi yadayhi tulun, yuqal lahu dzul yadaini, dan dalam kaum tersebut terdapat seseorang laki-laki yang kedua tangannya itu panjang. Karena panjangnya tangan tersebut dikatakan dzul yadaini, dzul yadaini. Nah, enggak dikatakan tul si panjang tangan ini pencuri lah itu. Faqala ya Rasulullah anasita, lupakah kamu ya Rasulullah, am qusilatis shalah, ataukah memang salat itu dikosarkan? Ya. Jadi cara bertanya itu pun begitu juga. Jangan langsung kalau lupa nih, langsung begitu, tak. Dia punya cara supaya orang jangan sakit hati. Nah, dikata anasita ampus suatu sholat, apakah kamu lupa? Padahal memang dia tahu. Ataukah kamu lupa atau dikosarkan sholat? Kalau yang 4 rakaat terbuatnya 3 rakaat, buat juga ada, apakah kau lupa atau kau sekarang dalam keadaan mengkosar? Adakah mengkosar 3 rakaat? Saja untuk memperbaiki, jangan dia sakit hati kan? Jaga hati dia. Qala lam ansa wa lam tuqsar, saya tak lupa dan saya juga tidak mengkosarnya. Faqala akama yaqulu dzul yadaini, kemudian Rasulullah bertanya kepada yang lainnya, apakah memang terjadi seperti apa yang dikatakan dzul yadaini? Faqalu na'am, iya ya Rasulullah. Fataqaddama, kemudian dia masuk ke depan, fa sallama taraka, maka dia sholat dengan apa yang dia ditinggalkannya, thumma sallama, kemudian salam, thumma kabbara, kemudian takbir, wa sajada misla sujudihi aw atwal, kemudian dia sujud seumpama daripada sujudnya atau lebih panjang lagi, thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara, kemudian dia angkatkan kepalanya dan dia takbir, thumma kabbara, kemudian takbir, wa sajada misla sujudihi aw atwal, dan sujudlah dia seumpama sujudnya yang pertama tadi itu atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian diangkatkan kepalanya dan dia bertakbir. Farubbama sa'aluhu, kadang-kadang dia tanyakan, tsumma sallama, kemudian dia salam. Qala fanubbitu, maka diberikan kabar kepadaku, anna Imran bin Husain, bahwasanya Imran bin Husain itu qala tsumma sallama, kemudian dia salam. Jadi Rasulullah SAW lupa dengan 2 rakaat. Jadi salat 2 rakaat, terlupa 2 rakaat lagi. Kalau macam kita ni hari-hari lupa lah. Rasulullah kadang-kadang dia lupa, itu gunanya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umatnya cara bagaimana untuk sujud sahwi. Nah, kalau macam kita hari-hari lupa itu macam mana? Di dalam mazhab Syafi'i, ya, masalah ada. Pertama, kelupaan melaksanakan yang fardu. Yang kedua, kelupaan masalah menggunakan yang sunnah. Yang sunnah ini terbagi 2 bagian. Ada apa? Abaan, yang kedua hayat. Yang kalau ketinggalan abaan, contoh abaan itu apa? Qunut dan tasyahud awal. Kalau kelupaan kita qunut dan tasyahud awal, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau kita tak gunakan juga tak ada masalah, namanya disunnahkan. Disunnahkan.
Yang kedua sujud apa? Sunnah hayat. Itu tak disunahkan untuk sujud sahwi sama ada kamu lupa atau tak lupa. Sudah? Oke. Permasalahannya sekarang kepada yang fardu bagaimana? Yang fardu juga jika sudah kamu tambahkan rakaatnya, maka ya kamu juga disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi permasalahannya sekarang dari sini dah Imam Madhab Maliki mengatakan sujud sahwi itu, Madhab Maliki dah, sujud sahwi itu adalah setelah salam. Setelah salam. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i kata tak sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, begitulah Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki dia ambilkan dari sini kan dia katanya fasallama taraka thumma sallama. Nah, kemudian kata innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nih, hati-hati kalau kamu nanti pergi ke tempat yang mayoritas orang-orang itu mazhab Maliki. Jadi mesti bedakan. Sama seperti umpamanya kunut. Kunutnya Syafi'i sebelum rokok. Sebelum rokok atau sudah rokok? Sebelum rokok. Kalau mazhab Maliki sebelum rokok. Mazhab Syafi'i setelah rokok. Dah, mazhab Maliki sebelum rokok. Tadi ada kawan kita pergi sama-sama kita ke Sahih pas lagi subuh sholat, ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung katakan langsung subhanallahil orang Allahumma hadina fi man hadait. Allahu akbar. Orang lagi gini dia baru dari rukuk langsung. Jadi tengok kampung tu orang mazhab Maliki kan mazhab apa? Ya, sebab mereka tu ketika waktu aftar Allahumma hadina fi man hadait, habis tu baru mereka akan rukuk. Nah, kalau macam kita rukuk dulu baru kita berkunut. Di sini juga mereka mazhab Maliki, mereka melaksanakan sujud sahwi itu setelah, tapi mereka punya apa bagian. Kalau sekiranya kekurangan maka sujud sahwinya itu setelah. Kalau sekiranya bertambah sujud sahwinya itu sebelum. Nah, karena ada hadis Rasulullah yang menceritakan sebelum salam. Jadi Syafi'iyah tak pakai begitu, pening kepala kita tak pakai begitu kan. Paham? An Abdullah bin Buhaina wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra wa qama fi rak'atayn ulayayn wa lam yajlis wa qama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadara an-nasu taslimahu fakabbara wa huwa jalisun fasajada sajdatain qabla an yusallima thumma sallama. Tengok bahwasanya Rasulullah SAW sholat dengan mereka sholat zuhur. Kemudian dia berdiri pada rakaat yang kedua, pada dua rakaat yang pertama. Berdiri pada dua rakaat yang pertama. Maksudnya setelah dua rakaat langsung berdiri. Yang semestinya tasawuf awal, tak tasawuf awal. Kan? Tak tasawuf pas sujud langsunglah Allahu Akbar. Yang belakang pun tasawuf tak.
ikut langsung imam. Nah, dia kata walam yajlis, dia tidak duduk untuk tasawuf awal. Faqala nasu ma'ahu, maka berdirilah manusia semuanya kepada dia. Yang ditinggalkan sunat atau fardu. Sunat apa? Ab'ab. Dia tinggalkan. Hatta idza qada sholata, manakala dah selesai salat, wa antara taslimahu, maka orang-orang semua pada menunggu salam dia. Ingin assalamualaikum warahmatullah. Ternyata Rasulullah enggak salam. Kabbara, kemudian dia kata Allahu Akbar, takbir lagi, dia sujud. Wa huwa jalisun, dalam keadaan sujud duduk. Fasajada, selesai ini, kemudian dia sujud dengan 2 kali sujud. Qabla ayusallima, sebelum dia salam. Summa sallama, kemudian dia salam. Ini dalilnya mazhab Syafi'i yang mengatakan sujud sahwi itu sebelum salam. Sebab kenapa sebelum salam? Masalahnya sekarang nih, kalau kita setelah salam untuk apa lagi sujud sahwi, dah keluar kita sholat. Udah? Jadi laksanakan sebelum salam. Jadi pada Hanafi Maliki kata ada. Ini kalau macam kayak gini kami buat juga kejadian seperti ini, dia kata. Kejadian kalau ketinggalan sahur awal dia buat seperti ini. Tapi kalau tinggal 2 rakaat ke apa, kejadian seperti tadi itu. Ini pasal mau seperti itu enggak jadi buat faedah dia. Nah, andai kata orang yang tak maaf saya, dia lagi dalam keadaan apa? Ya, sujud, sujud langsung berdiri. Allah, tasyahud awal. Mundur lagi dia, batal. Kalau sudah berdiri sajalah begini, jangan lagi duduk. Sebab itu masalah sunnah. Nah, kalau sudah berdiri dia jangan lagi duduk. Yang makmum pun terus mesti ikut imam dia. Ikut terus imam. Nanti kalau imamnya sujud sahwi, tak apa. Sujud sahwi ini sunnah, bukan fardu. Babul mururi baina yadil musalli, bab yang menceritakan tentang berlalunya seseorang di hadapan orang yang salat. An Abi Duhaim ibn Harith bin Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mar'u baina lil musalli madza alaihi min al-ithmi, andai kata mengetahuilah orang yang berlalu di antara hadapan orang yang salat, apa yang terdapat baginya untuk dosa, atau apa yang ada daripadanya dosa disebabkan berlalu tersebut, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Niscaya dia berdiri 40 lebih bagus baginya daripada dia berlalu di hadapan orang yang sholat. Qala Abu Nadhr, la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Aku tak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nah, ini dalil tentang masalah dosanya kita menghadap atau berjalan di hadapan orang-orang yang apa? Orang-orang yang sholat. Kalau andai kata memang dianya itu telah membuatkan tanda, dia buat tanda sholat itu kan biasanya dibuat daripada apa? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, biasanya mereka akan sholat dibuat seperti penutup daripada unta dari belakangnya itu, letakkan sana. Kalau di Mekah atau di Saudi kebanyakan mereka buat begitu. Di mana masjid memang ada. Nah, belakang ini di Mesir nih orang banyak juga ikut-ikutan seperti orang Saudi saya lihat. Nah, bentuk kayu seperti ini diletakkan di depan. Nah, ini kalau didatangi, kita jalan di antaranya, di antara kayu tersebut dengan orang sholat, ini dosanya besar. Tapi kalau sekali nggak ikatnya seperti itu siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Jadi dosanya itu adalah dosa bagi orang-orang yang berjalan, hendaklah dianya itu melihat sendiri bagaimana tanda orang tersebut. Boleh juga kita buatkan tongkat, ya. Penting kita dah buatkan tempat kita untuk sholat itu di bagian daripada hadapan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi. Apabila salatlah seorang kamu kepada sesuatu yang dah dibuat daripada atau dia tutupkan daripada manusia. Apa namanya kita kata di bahasa kita? Enggak ada ya.
Hah? Apa bahasanya kita? Seter. Itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Pokoknya mana petutup daripada orang yang sholat lah. Pagar. Pagar. Nah, pagar buat tembok aja lah. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Dan kalau sudah kita buat begitu, ada seseorang yang ingin melalui di antara hadapannya, maka hendaklah dia tolak. Begini. Nah, ini ada orang yang enggak buat begitu dia langsung tolak. Sampai 3 kali batal itu. Fa'in apa? Jikalau sekiranya adanya itu enggan juga, falyuqatilhu, makanya kau bunuh dia. Sempat-sempatnya nak bunuh. Tak berantem begitu sama dia ya. Sempat-sempatnya nak ayat itu. Ya udah biarkan sajalah. Ini nak kata Rasulullah SAW, ceritanya ini ya tentang dosanya orang yang melewat tersebut sampai begitu. Orang-orang yang lewat-lewat aja lah, tak ada masalah. Dia yang berdosa. Dah kita buatkan tempat, dah kita buatkan kayu, dia nak lewat juga. Ini bukan wajib untuk kita bunuh. Paling kuat kan bil amal. Wajib kan? Enggak wajib. Biarkan saja dia lewat dia yang berdosa. Ini kalimatnya seorang mengatakan taglil. Taglil ya, liman fa'alahu, itu memberatkan orang yang telah membuatnya. Sampai-sampai dibunuh pun boleh. Itulah istilah. Orang yang buat begitu dibunuh pun boleh katanya. Istilahnya lah, tapi jangan dibunuh. Dalam satu kaul mengatakan kalau dibunuh pun dia, maka darahnya hadar. Maksudnya hadar yaitu tidak lagi dapat dikisos-kisos lah. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Syaitan terbagi dua, syaitan jin, syaitan manusia. Syatata mana syaitan, syaitana asalnya satona. Nah, ai ba'uda jauh. Man ba'uda anil khairi fa huwa syaitan. Siapa yang jauh daripada kebaikan, kita katakan dia syaitanir rajim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala aqbaltu raqiban ala himari atan. Datanglah aku dengan mengendarai daripada aku himar, wa ana yauma idzin qad nahaitu ihtilam, dan aku ketika itu sudah dekat dengan masa waktu apa? Ihtilam, dekat dengan masa waktu balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi bina min ghairi jidarin, sementara Rasulullah SAW sholat di hadapan beserta dengan manusia di Mina, ini ketika waktu apa? Haji. Ila ghairi jidarin, tanpa ada ya dindingnya. Wa maratu baina yaday ba'd as-shaf, maka aku berjalan di antara sebagian daripada shaf. Wa nazaltu, maka aku turun, fa arsaltu atan, maka aku lepaskan daripada kendaraanku tadi itu, tarta, beristirahat dia. Wa dakhaltu bi shafik, aku masuk ke shaf, falam yunkir dzalika alayya ahadun, dan tidak ada orang yang sedikit pun yang mengingkarkan perbuatanku karena dia lewat di depan orang. Nah, Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki saya itu di bagian kiblatnya. Jadi ini Rasulullah menghadap kiblat kanan umpamanya. Ini kakinya Sayyidah Aisyah. Rasulullah tidur di sini. Rasulullah salat di sini, kakinya Sayyidah Aisyah di sini. Nah, jadi ketika berdiri pas lagi sujud terkena nih kakinya ini. Kalau sekiranya mau sujud akan terkena. Jadi faidha sajada qamazani, jikalau sekiranya dia sujud maka dia tolak, ya. Dia tolak kakiku itu. Faqabaltu rijli, maka aku obat ini sebenarnya dilipat kembali ya. Dilipat kakiku atau apa namanya, ditariknya begitu, dilipat seperti ini. Faidha qama, kalau sekiranya Rasulullah berdiri, basatuha, maka aku telunjukkan. Letih lagi itu enggak letih. Masalahnya Rasulullah itu kalau berdiri dia akan baca surah panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Masa sujudnya itu tidak terlalu panjang seperti bacaan Al-Fatihah, surahnya. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Dalil yang pertama, ana mubainadai, boleh kita sholat di hadapan orang yang tidur. Boleh
kita sholat di hadapan orang yang tidur, bukan satu hal yang haram atau makruh. Karena kita bukan mau mensolatkan dia. Kemarah manapun kita mengarah, kita tak akan solatkan dia. Yang kita solatkan Allah. Nah itulah kalau kita pun sholat, dia ada di depan kita kuburan, itu bukan kita nak solatkan kuburan. Hanya orang-orang yang suudzon saja kepada umat Islam yang mengatakan mereka mengibadahkan dan menyembah kuburan. Kalau begitu lebih-lebih teruk lagi puak-puak Wahabi ini, sebab mereka menghadap kepada Ka'bah. Mereka sembah Ka'bah lah tu. Tahu tak? Kita pergi ke Makkah. Sampai kita ke Makkah, kita sholat di hadapan Ka'bah. Ini orang nyembah Ka'bah ini. Nyembah? Dia kata kami tak nyembah Ka'bah, kami nyembah Allah. Terus kalau kau nyembah Allah, kenapa kau menghadap Ka'bah? Dah. Begitu juga lah orang yang kalau sekali depannya pun kuburan, dia nyembah Allah bukan nyembah Ka'bah. Kenapa? Itu aja di depan dia. Depan kita ada dinding, depan kita ada apa saja, tak ada masalah. Nah, karena hadapan kita, etikat kita, tujuan kita hanya Allah, tak ada yang lain. Maka kata mereka, asal orang Wahabi nak pergi solat, dia mesti cek dulu sampai situ ada kuburan enggak. Kalau ada kuburan, nak solat. Kalau enggak, nak solat di situ. Itulah kerja mereka sekarang ni. Dah. Kalau boleh menghancurkan segala masjid yang ada kuburan. Tak dikuburkan, tak dihancurkan Masjid Sayyidina Husain, tak dihancurkan masjid. Kalau gitu banyak betul masjid dihancur nanti. Masjid Rifai, Masjid Azhar tu. Pernah satu ketika saya baca dalam satu majalah Wahabi, dia kata sangat aneh dan sangat aneh sekali. Orang sibuk-sibuk solat di Masjid Sayyidina Husain, tak sibuk solat di Jami Azhar yang kosong. Padahal Masjid Sayyidina Husain tu banyak sekali kuburan dan tidak ada di Masjid Masjid Azhar. Ketika saya solat di Masjid Azhar, saya tengok orang semua sibuk ke Sayyidina Husain. Jadi saya kata, dia ni orang syirik sekali ni. Syirik. Kenapa syirik? Karena dia solat di kuburan. Di Jami Azhar itu ada kuburan situ. Solatnya enggak sah. Jami Azhar itu ada tiga kuburan. Salah satunya ada Abdurrahman Katahda yang membuatkan masjid besar daripada Masjid Al-Jami Al-Azhar Al-Syarif. Jangan fikir Masjid Sayyidina Husain hanya kuburan. Jami Azhar itu juga ada kuburan situ. Jangankan hanya fikirkan Jami Azhar itu kuburan, Masjid Nabi pun kuburan situ ada. Dah, dia kata itu tempat yang lain, dia bersatu dah. Bersatu Masjid Nabi dengan kuburan Rasulullah SAW. Bukan hanya kuburan Rasulullah situ, ada Umar, ada Abu Bakar. Dah, sama aja dengan kuburan daripada Masjid Sayyidina Husain. Bukan bersatu juga. Kalau kita nak katakan bersatu, tak bersatu juga. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah dari hadis ni, ulama-ulama daripada mazhab Malikiyah mengatakan tak batal pegang perempuan. Nah, tak batal pegang perempuan, tak batal pegang isteri. Kita kata ini ya kemungkinan saja Sayyidah Aisyah pakai sarung tangan, atau kemungkinan saja Sayyidah Aisyah pakai stocking. Pakai stocking, kata ada ailnya. Ada apanya? Ailnya. Jadi kita punya kaidah idza ja'al ihtimal tasaqatal istidlal. Kalau datanglah ihtimal mungkin ini mungkin itu, maka tak boleh kita jadikan dalil. Dah, tulis itu kaidahnya itu idza ja'al ihtimal tasaqatal istidlal. Kalau kemungkinan ada, kemungkinan ini, kemungkinan itu, maka tak boleh dijadikan dalil. Babul jami, bab yang menceritakan tentang jami. Jami adalah masjid. Tengok, apa bedanya jami dengan masjid? Ada yang tahu? Apa beda antara jami dengan masjid? Hah? Ada yang tahu? Apa? Jami adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, sementara Jumat masjid itu adalah umum. Sama ada yang tak laksanakan atau dilaksanakan. Sebab masjidnya Rasulullah SAW itu termasuk masjid jami pada zaman dahulu, dan tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat selain pada tempat masjid Rasulullah SAW. Guna tujuannya adalah untuk ya menyatukan umat Islam. Tengok masjid di Mesir ni, sebelah baru jalan dua langkah dia ada orang sholat Jumat. Yang buat mereka setiap masjid mesti laksanakan sholat Jumat, itu salah. Salah itu. Nah, karena tujuannya menyatukan mereka.
Kalau dikatakan tidak ada masjid yang besar, buatlah masjid sebesar-besar mana supaya orang sholat di situ. Udah. An Abi Qatadah Ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Ini dikenal dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk, jangan dulu kita duduk, kita langsung salat. Manakah lebih afdal? Salat dulukah kita atau salam dulu sama orang? Salatlah dulu kita, baru kita salam. Nah, salatlah kita dulu, baru kita salam. Kemudian setelah itu, bagaimana jika kalau sekiranya kita masuk ke masjid dalam keadaan waktu-waktu yang makruh, waktu-waktu makruh yang kita ketahui. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak masalah kita laksanakan sholat dalam keadaan waktu makruh karena laha sabab. Karena dia memiliki apa sebab? Apa sebabnya? Karena kita masuk masjid. Karena kita masuk masjid. Jadi pernah saya ketika waktu saya pergi ke Madinatul Munawwarah, saya masuk sholat asar, saya sholat asar. Ketika itu saya ingin sebelum masuk sholat asar, saya mau masuk di situ. Saya ingin sholat asar itu sudah di luar kita, di luar masjid. Sebab terlambat. Karena kalau terlambat jangan. Terlambat kita di luar sholat. Jadi pas terlambat kita sudah laksanakan sholat, kemudian kita ingin masuk ke dalam, ingin duduk di raudhah. Setelah sampai ke raudhah, saya ingin sholat tahiyatul masjid. Enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi ketika saya sholat Allahu Akbar, orang pegang saya dengan haram hukumnya, makruh hukum apa-apa katanya itu. Mazhab saya Syafi'i, boleh saya sholat tahiyatul masjid karena lah sebab. Karena sebabnya adalah saya masuk masjid. Tadi saya belum lagi masuk masjid, sebab saya duduk di luar. Ketika saya mau masuk, saya mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Saya kata, itulah kalau tak paham dengan mata orang lain, memang kita nak bercibai di sana, nak pukul orang terus, nak sepak dia. Kita masih pahamkan, kamu tak boleh jadi mujtahid kalau kamu tak paham mazhab orang lain. Kalau mazhabnya Maliki kata tak boleh mereka sholat, dan itu mazhab Maliki. Kecuali kalau sekiranya kamu di Masjid Al-Haram Makkah. Kalau kamu masuk ke Masjid Al-Haram Makkah, ya tidak ada yang namanya salat tahiyatul masjid. Bid'ah. Tak ada tahiyatul masjid. Tak ada, bagaimana kalau kita mau masuk? Oh, di sana diganti dengan tawaf 7 kali keliling. Udah, jangan kalau nampak seperti warak tiba-tiba yang masuk rupanya bodoh. Ustaz, ngapain Ustaz? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid Ustaz. Ini kan Masjidil Haram nih, Makki. Kalau sampai ke Masjidil Haram Makki, kita tak disunatkan kita sholat tahiyatul masjid, tapi kita tawaf juga tahiyat apa? Tahiyat Masjidil Haram. Paham? Keliling kita 7 kali selesai udah. Tahiyat tawaf kita pun pakai sa'i lagi tahu. Ya, kira-kira setiap tawaf itu mesti sa'i. Tawaf yang bersa'i itu kalau kamu dalam keadaan ihram atau kamu dalam dalam keadaan umroh atau haji. Tapi kalau kamu ingin tawaf sunnah, tawaf sajalah. Niat tawaf sunnah, tawaf 7 kali selesai, dapat pahala itu. Udah, kalau kamu ingin tahiyat, kamu masuk dari bagian mana? Ini kan hijrah ini sudut daripada Hajar Aswad. Putar sampai 7 kali kamu putar, selesai kamu satu tawaf. Udah selesai. Dah, duduklah kamu. Paham? Sebab itu orang tak habis-habis tawaf. Kenapa? Asal masuk mereka tawaf. Nah, jangan tambah lagi sa'i, ini bid'ah nih. Ngapain tahiyatul masjid kata? Tahiyat Makkah. Lalu kenapa sa'i pula? Tak tahu saya kata memang tak sa'i. Tak, sa'i itu ketika pelaksanaan apa? Adanya ketika umrah dengan haji. Oke, permasalahan juga sekarang nih. Andai kata kamu ini pergi sholat Jumat terlambat, sudah
Biasalah, malam Jumat biasanya kerjanya bukannya tidur. Yang nonton, yang Facebook, alah, ngaku aja lah. Jangan sok-sok rikoh lah. Yang Facebook, yang ngobrol, yang cakap sampai subuh tak tidur. Rupanya imam sudah berkhutbah. Itu masih syukur lagi tuh. Imam berkhutbah masih syukur lagi. Ini imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru sampai. Nah, mudah aja di Mesir nih cari sholat. Di mana-mana Pak Jumat. Jumat. Kalau macam di Kairo ini agak susah sikit, jauh-jauh sikit dia kan. Kalau macam Joko Sik, lewat kaki langkah aja udah langsung orang buat laksanakan Jumat. La haula wala quwata illa billah. Tengok macam mana jahilnya. Nah, kalau Rasulullah ada waktu itu dia akan marah seperti itu. Sudah, bagaimana? Saya datang terlambat. Apakah saya disunatkan lagi dalam mazhab saya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat? Ya. Dalam mazhab Syafi'i dan jamhur ulama, dan inilah yang paling rajihnya, disunatkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi dalam keadaan dengan apa? Dengan khafif, dengan ringan. Jangan baca surah panjang-panjang, dah. Tapi mazhab yang lainnya ada yang mengatakan dimakruhkan dan melarang kita melaksanakan 2 rakaat daripada tahiyatul masjid. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, itu yang paling kuatnya. Yang paling kuatnya apa? Kita laksana sholat mutar masalah. Dan ketika kita sholat 2 rakaat tersebut, niatkan juga kita sholat apa? Qabliyah Jumat. 1 perbuatan, 2 niat. 2 niat, 2 pahala. Ini namanya 2 in 1. Bukan ada dari 3 in 1 nih, 2 in 1. Paham? Bolehkah kita niatkan fardu dengan sunnah? Yang fardu dengan sunnah, kita sholat Jumat, kemudian kita niatkan pula nanti sholat qabliyah, boleh? Boleh tak? Tak atau boleh? Boleh atau tak? Tak boleh. Tapi kalau sunnah sama sunnah tak ada masalah. Sunnah dikatakan sunnah buni ala tashih. Yang sunnah ini dibina atas kemudahan. An Zaid bin Arqam qala kunna natakallamu bis shalah. Kami bercakap-cakap dalam salat. Allahu Akbar. Tadi kemana aja kamu kan lambat betul. Tadi sonok-sonok sama istriku tadi. Oh, katanya. Oh, sonok. Aku lebih 2 ronok lagi katanya. Ini bercakap-cakap dulu salat. Nah, tak mengapa. Yukallimu rajulu sahibahu. Temannya itu bicara dengan temannya lain. Wa ila jambi fi shalah, dan dia itu di sisinya di salat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kau tu kenapa tu macam botak gitu? Oh, tadi tu berhajamah. Pantasan dia kata. Cakap. Boleh dulu, boleh. Ya, hatta nazalat, sehingga turunnya wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kamu berdiri melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanit. Qanit. Jangan baca genit. Genit lain lagi kan? Karena orang Saudi katakan qaf tu ge kan? Wa qumu lillahi qanitin katanya. Ganitin. Yang Syekh Habib Umar itu, Habib Umar kalau dia bacakan Quran, kalau qaf kena, kadang-kadang dia sebutkan ga itu. Qad qala wa id qala rabbuka wa id qala. Sebagian orang ada katakan itu memang ada qiraat seperti itu. Tapi banyak ahli qiraat yang kena ahli qiraat itu kan yang dulunya kan di Mesir semuanya. Ahli qiraat yang paling hebat itu di Mesir. Nah, makanya kalau kamu ke Mesir enggak belajar qiraat itu merugi. Merugi. Bak kata orang kalau ke KL tak pergi mana ke mana? Ke LCC. Itu orang yang sangat merugi. Nah, kalau pergi ke Kedah tak pergi ke Langkawi, merugi 2 kali. Itulah. Kalau pergi ke Saudi tak pergi ke Mekah, sangat merugi dunia akhirat. Sangat merugi dunia akhirat. Itu dia. Jadi dia kata waqumu lillahi qanitin. Ini kata qanitin. Jangan bacalah genitin ya, genit.
Qanitin. Nah, apa mana qanitin? Asal kalimatnya qanata. Qanata. Ustazah qanata. Tahu Ustazah qanata? Qanita. Oh, ini di fi'il madikan qanata. Qanita itu isim fa'il. Nah, ini kita buat bahan qanata. Nah, apa makna qanata? Makna qanata ini kalau kita katakan satu kata tapi memiliki banyak makna. Satu kata tapi memiliki banyak